Apa kakak sebenarnya sedang menunggu waktunya tiba? Waktunya 10 tahun yang akan datang. Seisi bumi ini kayak 10 tahun yang akan datang teman-teman. Berarti sekarang kan tahun 2023. Kalau 10 tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Iman Naflos, bertemu lagi dengan saya. Pada malam hari ini saya mendapatkan kabar baru. Saya sekarang berada di suatu pedesaan teman-teman. Pedesaan yang bisa dibilang kalau warga sini itu menyebutnya itu desa yang kena kutukan teman-teman. Entah apa yang terjadi, mungkin ada satu seseorang ya dulunya di sini yang mengutuk desa ini. Dengan cara apa itu pun saya nggak tahu. Hanya saja bisa kalian lihat sendiri, sekarang saya berada di tepat posisi lahan yang dikutuk teman-teman. Ya, lahan ini tuh tidak bisa ditanami oleh tanaman apapun jenisnya, itu seperti sayuran atau kebun-kebun singkong atau apa yang lainnya teman-teman. Di sini tuh nggak bisa ditanamin sama sekali, bahkan rumput-rumput pun kering mati teman-teman. Jadi setiap tanaman yang ditanamkan di sini, ya mau nandur sayur, terong, cabai atau singkong atau ubi, itu mati teman-teman, pasti mati. Karena dulunya diceritakan di sini waktu ada seorang kakek-kakek yang bisa meramal sesuatu yang akan datang di kemudian hari teman-teman. Dan infonya itu, ini sebagai contoh, lahan inilah yang diramal bahwa lahan ini itu tidak akan bisa subur jika ditanamin sesuatu tanaman teman-teman. Dan para warga di sini menyebutnya kakek itu adalah karena omongannya terbukti, jadi para warga itu mengira bahwa kakak itu adalah pembawa sial di desa ini teman-teman. Pembawa sial, dan membuat para warga itu di sini tuh seperti kehilangan sebagian sumber kehidupannya teman-teman, pencahariannya teman-teman. Karena di sini tuh banyak warga yang memiliki ladang untuk diperkebunkan teman-teman. Tapi malah semenjak adanya kakek itu, malah lahan-lahan di sini semua jadi nggak bisa untuk diaktivitaskan teman-teman. Dan saya pun kerap mendengar bahwa sosok kakek itu suka menampakkan diri teman-teman di daerah sini. Astagfirullahaladzim. Jadi orang-orang tuh bertakut. Tapi kenapa kok ramalan tersebut masih berlaku sampai sekarang loh teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang sebelah sini itu lagi diusahakan sama pemiliknya nih, sedang dicangkul. Tapi nggak ada tanaman satupun, hanya ada pohon pisang. Itu juga cuma berapa biji ini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya teman-teman, sungguh memprihatinkan kan kondisinya. Bagaimana coba? Apakah ini memang disebut kutukan atau ucapan yang ucapan yang terjadi nyata seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul jasad, yaumul roh, hadir. Astagfirullahaladzim. Memang katanya dulu di sini tuh ada tempat khusus yang sering sekali buat si kakek itu bersantai teman-teman. Dia sering datang ke sini dan dia membangun sebuah seperti gubuk kecil buat tempat berteduhnya dia sendiri teman-teman. Tapi ini di mana ini? Ini banyak di daerah sini. Soalnya ini tuh ya teman-teman, kalau sebelah sana itu tinggi, sebelah kanan sana tinggi, dan ini tuh saya seperti ada di tengah-tengah.
Ini yang paling rendah, dikelilingin putaran dataran tinggi teman-teman, seperti ibarat kolam, seperti ibarat kolam, tengah-tengah kan kolam itu loh, dan di pinggir-pinggir itu seperti tanggul, seperti itu. Ini saya bisa merasakan, ini angin datang, ini ada energi yang datang juga ini. Astagfirullahaladzim. Memang ya teman-teman, kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbeda-beda ya. Ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan, tapi di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan teman-teman. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Saya melihat seperti ada gubuk di depan sana. Astagfirullahaladzim. Memang ada sesuatu di sebelah sana, depan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumul roh, yaumul jasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini dilihat dari wujudnya teman-teman, ini seperti seorang kakek. Apakah kakek ini yang sedang saya cari ya, yang dibicarakan oleh warga sini? Tapi mukanya memprihatinkan itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jangan mendekat. Kenapa? Baiklah. Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu melihat apa? Kamu melihat ada pelindung di tubuh saya. Saya akan dikelilingi orang-orang baik di sekitar saya. Kenapa kamu bisa mengatakan seperti itu? Karena kamu bisa melihat dan menebak setiap. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan kamu ya? Astaga, ternyata dia si kakek peramal itu teman-teman. Allahu Akbar. Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini, apa yang dibicarakan warga itu, apakah benar bahwa kakeklah penyebab semua yang terjadi di desa ini, sehingga ladang-ladang di sini itu tidak bisa ditanemin? Hah? Astagfirullahaladzim. Bukan. Oh, sebenarnya kakek hanya ingin memberitahu. Tapi mereka malah menuduh kakek itu pembawa sial setelah omongan kakek itu terbukti. Astagfirullahaladzim. Oh, ternyata kakak ini hanya menggambar masa depan teman-teman, meramal untuk desa ini ya, bahwa desa ini tuh bakal menjadi desa yang sumber pangan susah teman-teman, dan sumber kehidupan alam yang sangat rendah teman-teman. Jadi bukan kakak inilah penyebabnya. Kakak ini hanya memberitahu, tapi malah dituduh yang enggak ya kayak. Astagfirullahaladzim. Oh, sebenarnya kakak justru malah ingin membantu warga sini.
ingin menghidupkan dan memperkembangbiakan desa ini supaya lebih maju, supaya lebih ada unsur hijau dan kelembaban dedaunan-dedaunan, penyuburan desa ini. Astagfirullahaladzim. Lantas, astagfirullahaladzim, bencana apa yang akan menimpa desa ini kayak? Longsor. 4 tahun kemudian desa ini akan longsor kayak. Dan semua rumah-rumah yang ada di desa ini akan hancur. Astagfirullahaladzim. Apakah omongan kakak itu bisa terbukti? Bisa nyata? Hah? Bah, saya juga harus hati-hati. Kenapa emang kayak? Bukan hanya desa ini, bahkan seluruh bumi ini kayak akan hancur kayak. Wallahu alam kayak. Itu hanya Allah yang maha mengetahui dan maha mengatur segala yang ada di muka bumi ini kayak. Hanya Gusti Allah yang berkehendak kayak. Astagfirullahaladzim. Coba ceritakan apa yang bisa kakek lihat, yang bisa kakek ramalkan kayak. Astagfirullahaladzim. 10 tahun yang akan datang di bumi ini semua bumi akan hancur kayak. Seluruh kayak. Maksud kakek apa yang dimaksudkan? Kiamat kayak? Astagfirullahaladzim. Itu nggak mungkin kayak. Maaf kayak, saya tidak bisa mempercayai kakek 100% ya. Karena ya teman-teman ya, dulu pun sempat dikabarkan ada seorang peramal ya, di tahun, kalau nggak salah tahun 2012 ya kan teman-teman kan, ada seorang peramal yang meramalkan bahwa tahun 2012 pun bumi ini akan kiamat. Tapi nyatanya sampai sekarang pun kita masih bisa bernafas lega di bumi ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Atas dasar apa kakek bisa mengatakan semua itu? Wallahu alam kayak. Semua yang ada di sini itu ciptaan Allah kayak. Hanya Allah yang berkehendak semuanya kayak. Tidak ada yang tahu kayak. Astagfirullahaladzim. Kenapa muka kakek itu menyeramkan sekali kayak? Hah? Astagfirullahaladzim. Oh, karena kakek dilempari batu oleh warga sini dulu kayak. Dan tepat lemparnya kena ke muka kayak. Astagfirullahaladzim. Lalu kakek diusir. Oh, dan kakek juga pendatang di desa ini. Sebenarnya bukan asli kelahiran desa ini kayak. Astagfirullahaladzim. Lalu kakek diusir dan kakek mengasingkan diri di sini. Dan kakek membangun gubuk ini kayak. Gubuk yang sangat kecil ini kayak. Bahkan sekarang pun sudah hancur. Astagfirullahaladzim. Pantas nggak ada orang yang datang ke sini kayak, nggak ada yang berani. Karena sempat ada warga yang
bilang bahwa dia itu melihat kakek di sini. Apa kakek sebenarnya sedang menunggu waktunya tiba? Waktunya 10 tahun yang akan datang. Seisi bumi ini kayak 10 tahun yang akan datang teman-teman. Berarti sekarang kan tahun 2023. Kalau 10 tahun yang akan datang 2030, 33. Astagfirullahaladzim. Tahun 2033 kayak. Kakek meramalkan seisi dunia ini akan hancur kayak. Dan semua akan kembali ke asalnya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Oh iya, kalau soal itu pasti kayak kakek kakak memberitahu saya suruh lebih beriman lagi kepada Allah. Pasti kayak saya selalu memuja Gusti Allah kayak. Iya kayak. Contohnya sudah banyak kayak. Bahkan kakek sudah melihat sebelum kejadian itu di kota-kota lain. Yang dulu ada kota yang kebakaran satu kota, terus gempa bumi kayak tanah longsor. Bahkan itu kakek sudah melihat sebelum kejadian kayak. Astagfirullahaladzim. Ternyata kakek ini peramal teman-teman. Dan setiap kejadian yang terjadi, ternyata kakek ini sudah melihatnya terlebih dahulu teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Iya. Iya. Oh, waktu kakak sudah nggak lama. Baik kak. Astagfirullahaladzim. Waktu kakak sudah nggak lama ya. Silahkan kak. Iya. Pasti. Tapi semua itu walau-walam ya kak ya. Saya pun tidak bisa mempercayai kakek. Saya hanya bisa mempercayai sang pencipta. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gubuk ini teman-teman tempat persinggahan kakek yang terakhir kalinya. Gubuk yang seperti kita lihat sekarang sudah tidak layak sekali, sudah rusak, sudah doyong, sudah tinggal hancurnya ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata si kakek tadi itu dia tuh punya keahlian ya teman-teman. Dia tuh bisa meramal, bisa melihat masa depan yang akan datang. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kejadian pada malam hari ini mungkin teman-teman bisa menilainya sendiri ya, apakah teman-teman mau percaya atau tidak. Seperti yang sudah ada yang pernah meramalkan dunia ini, tapi hasilnya, faktanya sampai sekarang masih utuh dan kita semua masih bisa bernapas lega di dunia ini ya teman-teman. Dan sebenarnya cuma satu yang harus kita percayai, yaitu Gusti Allah ya teman-teman, dan kita harus tetap taat kepada aturan agama Islam. Junjungan kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya memuja Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, karena dialah sang pencipta semua yang ada di muka bumi ini, dan kembali pun atas kehendaknya Gusti Allah teman-teman, bukan orang lain yang berkehendak ya. Seperti itu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi sebenarnya tadi itu para warga itu hanya salah tangkap teman-teman. Kakak itu hanya menjelaskan jika ini suatu saat akan menjadi tanah mati. Tapi para warga itu harusnya itu bisa mengakalinya. Para warga itu harus bisa membangun
seperti perairan teman-teman, perairan untuk menyirami dan membuat tanah ini itu jadi tanah hidup lagi teman-teman. Tapi malah para warga itu hanya mengacuhkan semua omongan kakek, dan terbukti omongan kakek itu karena para warga yang di sini tuh menyepelekan teman-teman. Jadi sekarang lah benar-benar terbukti bahwa tanah yang ada di sini tuh tanah mati, tidak bisa ditanamin apapun. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya ya penelusuran pada malam hari ini. Besoknya lagi saya akan melakukan pencarian penelusuran di tempat-tempat lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.